Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadini Salsabila, NIM 19042028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembinaan sumber daya manusia di sektor publik untuk pengajuan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Pertama, ada pengertian pembinaan sumber daya manusia. Menurut Musnaf, pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Menurut Wibowo, sumber daya manusia dalam setiap organisasi, meskipun telah melalui tahapan seleksi yang baik, namun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, masih selalu menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikannya sendiri. Jadi, pembinaan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap pegawai di suatu organisasi agar pegawai bisa lebih berdaya guna dan berhasil dalam melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Kedua, ada tujuan pembinaan sumber daya manusia. Ada 3, yang pertama meningkatkan kemampuan, yang kedua meningkatkan keterampilan dan tanggung jawab karyawan, yang ketiga efisien dalam mencapai sasaran, program, dan tujuan organisasi. Yang ketiga ada disiplin sumber daya manusia. Disiplin kerja karyawan adalah sikap dan perbuatan karyawan dalam mentaati semua pedoman dan peraturan yang telah ditentukan oleh manajemen untuk terciptanya tujuan organisasi. Sistem disiplin dapat dipandang sebagai sebuah penerapan modifikasi perilaku untuk karyawan yang bermasalah atau karyawan yang tidak produktif. Disiplin yang terbaik adalah disiplin diri. Melalui disiplin diri, karyawan memahami apa yang diharapkan dari dirinya dalam pekerjaannya sehingga mendapat kepercayaan untuk menjalankan pekerjaannya secara efektif. Disiplin sumber daya sendiri memiliki 2 pendekatan, yaitu disiplin positif dan disiplin progresif. Yang keempat ada bentuk-bentuk pembinaan pegawai. Pembinaan pendapatan, yaitu pembinaan yang ada sangkut pautnya dengan kepangkatan seorang pegawai negeri sipil. Pembinaan disiplin, yaitu merupakan pematuhan terhadap peraturan dan hukum yang diberlakukan dalam masing-masing instansi secara umum ataupun khusus. Yang ketiga ada pembinaan dalam jabatan, yaitu pembinaan yang dilakukan untuk pembinaan yang ada sangkut pautnya dengan suatu jabatan tertentu para PNS. Yang kelima ada dasar hukum pembinaan pegawai. Dasar hukum yang pertama yaitu di PP nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua ada keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2004. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.